Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang cash flow. Nah, kalian pasti sering mendengar istilah cash flow ya. Jadi kalau kita perhatikan laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan itu kan ada laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, kemudian salah satunya di situ ada laporan cash flow ya. Jadi nanti cash flow itu menggambarkan bagaimana uang itu masuk, perputaran uang istilahnya. Jadi uang kas masuk dan uang kas keluar. Nanti kita bahas di sini. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan ya sebagai persiapan untuk membuat laporan cash flow, yaitu bahwa laporan cash flow itu menyediakan informasi tentang perusahaan, bagaimana penerimaan kas, dan intinya adalah berapa penerimaan kas dan berapa pengeluaran kas selama periode tertentu. Nah, di dalam melaporkan penerimaan maupun pengeluaran kas itu ada 3 informasi yang harus dilaporkan. Yang pertama adalah operating, yang kedua investing, dan yang ketiga adalah financing. Nah, itu 3 aktivitas itu harus dilaporkan dalam laporan cash flow ya. Nah, ini tadi ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, yang kita bahas di sini yang mengenai aktivitas operasi, biasanya data untuk menghitung cash flow yang berasal dari aktivitas operasi itu berasal dari income statement, yaitu transaksi-transaksi yang berasal dari laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, jadi kalau kita ketahukan transaksi yang di laporan laba rugi ada penjualan, ada pendapatan ya, kemudian ada beban-beban operasi. Nah, itu nanti mempengaruhi dalam menghitung berapa jumlah aktivitas operasinya. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi. Nah, untuk aktivitas investasi ini berasal dari perubahan yang ada di investasi dan aset item-item dalam aset jangka panjang. Nah, ada investasi, kemudian aset jangka panjang ya, aset jangka panjang atau kita sering mendengar adalah aset tetap ya, aset tetap. Jadi perubahannya apakah kita itu nanti akan membeli aset tetap atau kita akan menjual aset tetap. Nah, itu nanti akan dimasukkan dalam menghitung berapa cash flow yang berasal dari aktivitas investasi. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Ini berasal dari perubahan yang ada di long term liabilities. Jadi hutang jangka panjang ya, hutang jangka panjang dan stockholders equity. Jadi dan modal. Jadi perubahan yang ada di hutang jangka panjang dan modal itu nanti kita gunakan, nanti bisa misalkan perubahan hutang jangka panjang itu bisa misalkan kita perusahaan itu menambah hutang jangka panjang atau perusahaan itu mengurangi hutang jangka panjang atau mengurangi itu istilahnya melunasi ya. Kemudian berikutnya berasal dari modal, apakah modalnya bertambah atau modalnya berkurang, itu nanti mempengaruhi di investasi, di aktivitas pendanaan. Jadi 3 klasifikasi ini yang harus kita laporkan dalam membuat cash flow ya. Jadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan ya. Itu. Kemudian untuk aktivitas tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya. Sekarang kita bahas untuk yang aktivitas operasi. Untuk aktivitas operasi ini tadi berasal dari income statement, item atau berasal dari laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi kan kita tahu bahwa itu isinya adalah pendapatan dan beban ya, pendapatan beban.
Nah, di sini harus kita ingat bahwa untuk membuat laporan cash flow itu kita harus melaporkan berapa kas masuk, ya, berapa kas masuk dan berapa kas keluar, cash inflow dan cash outflow, atau berapa kas masuk dan berapa kas keluar. Nah, di sini untuk yang aktivitas operasi, untuk yang aliran kas masuk itu bisa berasal dari penjualan. Bisa penjualan itu karena ini disesuaikan dengan bidang usahanya. Misalkan penjualan barang dagangan atau penjualan jasa, ya, itu bisa menambah jumlah kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi. Atau bisa juga berasal dari bunga, ya, bunga atau dividen. Ini nanti juga menambah jumlah cash flow cash flow dari aktivitas operasi. Jadi bisa pendapatan, bisa dari bunga, bisa dari pendapatan dividen. Sedangkan untuk yang aliran kas keluar atau cash outflow yang untuk aktivitas operasi ini ini berasal dari pembiayaan, ya, pembiayaan operasional perusahaan, ya, itu bisa misalkan membeli persediaan, membayar gaji, misalkan membayar pajak perusahaan, pajak pemerintah, pajak misalkan, atau membayar bunga dan sebagainya. Itu nanti bisa dimasukkan dalam kas keluar untuk aktivitas operasi. Jadi intinya adalah untuk aktivitas operasi itu bisa berasal dari item-item dalam laporan laba rugi, di mana untuk yang aliran kas masuk itu berasal dari pendapatan atau penjualan, sedangkan yang untuk aliran kas keluar berasal dari pembayaran beban-beban. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk yang aktivitas investasi, ya. Untuk yang aktivitas investasi tadi berasal dari item-item dari non-current asset atau investment and non-current asset, ya. Jadi investasi dan aset aset tetap, ya, aset tetap. Ini aset tetap. Nah, ini juga begitu, ada aliran kas masuk, ada aliran kas keluar. Nah, dari mana untuk aliran kas masuknya? Itu berasal dari misalkan penjualan properti, penjualan tanah, penjualan penjualan aset tetap, ya, istilahnya begitu. Kemudian bisa berasal dari penjualan surat-surat berharga, securities, ya. Itu semuanya bisa menambah jumlah aliran kas masuk dari aktivitas investasi. Kemudian untuk yang aliran kas keluar untuk aktivitas investasi itu bisa, kalau tadi untuk kas masuknya itu berasal dari penjualan aset tetap, penjualan investasi. Kalau untuk yang kas keluar digunakan untuk kas itu keluar digunakan untuk membeli properti, membeli aset, ya, atau membayar atau membeli surat-surat berharga, memberi investasi, misalkan membeli obligasi dan sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan dalam aliran kas keluar untuk aktivitas investasi. Jadi intinya untuk aktivitas investasi itu berasal dari perubahan dalam investasi dan aset jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, di mana ini untuk aktivitas pendanaan ini berasal dari perubahan di hutang jangka panjang dan modal, ya, dan modal. Nah, untuk aliran kas masuknya ini berasal dari penjualan saham, saham, ya, jadi penjualan saham, atau berasal dari obligasi atau wesel, ya, itu. Kemudian yang berasal dari cash outflow-nya berasal dari misalkan membayar dividen. Nah, atau dan sebagainya. Misalkan bisa juga misalkan
perusahaan itu menambah hutang jangka panjang. Kalau menambah hutang jangka panjang itu masuk karena itu menambah ya. Jadi kasnya bertambah karena tambahan hutang. Atau kalau misalkan membayar hutang jangka panjang berkurang, maka dilunasi. Karena melunasi maka termasuk cash outflow atau cash keluar yang berasal dari aktivitas pendanaan, gitu ya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa ada 3 aktivitas, ada aktivitas operasi, kemudian investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, untuk membuat laporan cash flow itu ada 2 metode, yaitu metode direct method dan indirect method, atau metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk laporan cash, untuk sama-sama bahwa baik metode langsung maupun tidak langsung itu harus mencerminkan aliran kas masuknya berapa, aliran kas keluarnya berapa. Nah, untuk laporan kas masuk dan aliran kas keluar yang berasal dari investasi dan pendanaan itu termasuk aktivitas separately ya. Jadi nanti itu bisa untuk yang aktivitas operasi itu, untuk yang dari 2 metode tadi, baik untuk yang 2 metode itu, untuk aktivitas operasi itu bisa dimasukkan ke direct method dan indirect method. Itu nanti berbeda tapi ya, jadi berbeda. Disesuaikan dengan metodenya. Jadi nanti kalau direct method itu bagaimana, kalau indirect bagaimana, itu sesuai dengan sesuai dengan metodenya. Tapi untuk yang nanti jadi berbeda antara operating activities atau aktivitas operasi di metode langsung dengan metode tidak langsung itu berbeda. Sedangkan untuk yang aktivitas investasi dan pendanaan, baik di metode langsung maupun tidak langsung itu nanti sama. Jadi yang berbeda hanya di nomor 1, yang aktivitas operasi. Nah, ini contohnya kalau kita membuat formatnya, kalau kita membuat statement of cash flow ya. Jadi membuat laporan cash flow. Jadi di situ nanti kita harus mencerminkan 3, ini hanya ringkasan saja. Jadi harus mencerminkan dari 3 aktivitas. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nanti dijabarkan ada cash inflow, masing-masing ada cash inflow dan cash outflow. Kemudian nanti setelah ketemu berapa increase or decrease-nya, atau berapa kenaikan atau penurunannya ini setelah ketemu increase atau decrease-nya dari cash flow itu, maka ditambah dengan cash flow awal tahun ya. Cash flow awal periode ditambahkan, maka ketemu cash flow akhir periode. Jadi nanti setelah kita mencari cash flow itu misalkan tahun 2019, maka kita mencari cash flow dari aktivitas itu berapa, kemudian cash flow dari investasi berapa, kemudian cash flow dari pendanaan itu berapa. Nah, hasilnya nanti namanya bisa increase, bisa decrease, bisa kenaikan, bisa penurunan aliran cash flow. Kemudian ditambah dengan saldo cash flow awal, saldo cash di awal periode, maka kita menemukan saldo cash di akhir periode. Nanti seperti ini. Nanti akhirnya harus seperti ini. 3 ini harus ada ya. Sehingga ketemu berapa saldo cash akhir. Nanti kita apakah hasilnya itu sudah benar atau salah dari laporan cash flow yang sudah kita buat, maka nanti kita cross check dengan karena ini berkaitan dengan kas, maka harus kita cross check dengan laporan posisi keuangan yang di rekening kas ya. Misalkan kas 2019, kemudian kita crosskan dengan awal maupun akhir. Kalau seandainya kita membuat 2019, kemudian kas awalnya itu berapa, maka saldo kas akhir kas akhir di tahun 2019, akhir tahun 2019 itu berapa. Nanti kita ketemu. Kalau hasilnya sama, berarti itu sudah benar. Nah, ini
Jadi ada persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita membuat laporan cash flow ya. Yang pertama kita membandingkan. Jadi data yang harus ada itu paling tidak ada dua macam data laporan keuangan yang harus ada. Yang pertama adalah financial position ya, laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan posisi keuangan kita membandingkan ya, perbandingan komparatif itu perbandingan antara statement of financial position. Jadi perbandingan laporan posisi keuangan. Jadi kalau kita bicara membandingkan berarti itu adalah minimal 2 periode. Kemudian yang kedua, laporan yang harus ada adalah income statement. Nah, income statement. Jadi laporan laba rugi. Jadi itu dua itu yang harus ada ya. Minimal harus tercantum dua laporan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, itu nanti dari dua itu nanti kita seleksi mana yang masuk di aktivitas operasi, mana yang masuk di aktivitas investasi, dan mana yang masuk di aktivitas pendanaan. Itu harus ada. Kemudian langkah-langkah, ada 3 langkahnya atau stepnya ya. Langkah yang pertama, nah tadi kita sudah mengetahui ada komparasi ya, komparatif laporan posisi keuangan. Jadi kita membandingkan laporan awal dengan laporan akhir periode. Maka kita membandingkan berapa perubahan saldo kas awal dengan saldo kas akhir. Apakah increase ataukah decrease apakah ada kenaikan atau mengalami penurunan. Itu yang pertama. Nanti kita catat dulu. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa kas itu ada kenaikan atau penurunan, yang kedua adalah kita membandingkan, kita mencari berapa jumlah net cash flow yang berasal dari operating activities, yang berasal dari kas operasi, aktivitas operasi ya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan bahwa metode untuk membuat laporan cash flow itu ada dua, yaitu direct method dan indirect method. Nah, untuk yang dua metode itu yang membedakannya adalah di operating activities. Nah, makanya kita mencari berapa net cash flow-nya yang berasal dari operating activities. Yang langkah kedua. Setelah kita menemukan berapa cash flow dari aktivitas operasi, langkah ketiga adalah kita mencari berapa net cash flow yang berasal dari investasi dan juga berasal dari pendanaan. Jadi gitu. Jadi yang pertama tadi adalah kita mencari berapa perubahan kasnya, kemudian yang kedua kita mencari net cash flow dari aktivitas operasi, dan yang ketiga adalah kita mencari net cash flow dari investasi dan dari pendanaan. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan ya untuk membuat laporan cash flow. Nah, ini contoh ya. Misalkan begini. Ini contoh dari perusahaan konsultan pajak ya, konsultan pajak, bahwa pada perusahaan ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dengan saat menerbitkan sebanyak 60.000 lembar saham biasa dengan nilai parinya adalah $1. Untuk kasnya sebesar 60.000 dengan kas sebesar $60.000 ya. Kemudian perusahaan itu menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatan setelah melakukan konsultasi pajak selama di tahun pertama. Kemudian laporan perbandingan posisi keuangan untuk awal dan akhir tahun 2010 itu bisa kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan perbandingan di awal tahun dan akhir tahun. Ini kalau misalkan ini kelihatannya hanya tahun 2010 ya, tapi ini adalah kita sudah menggambarkan awal dan akhir. Nah, karena data awalnya itu tidak ada, ini dianggap bahwa saldo awal itu 0 ya.
saldo awalnya adalah 0 karena kita baru mulai tadi awal tahun kemudian berakhir di akhir tahun 2010. Jadi untuk saldo awalnya adalah 0. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan awal tahun 2010 dan akhir tahun 2010. Di situ kita lihat bahwa karena tadi kan langkahnya tadi yang pertama adalah kita mencari berapa perubahan kas. Nah, itu kita lihat di situ kas di awal tahun kan 0 ya. Kas di awal tahun 0. Ini. Kemudian akhir tahun sebanyak 49. Nah, ini 49 ya. Nah, di sini 49. Sehingga karena awalnya 0, kemudian akhir tahun menjadi 49, maka terjadi apa? Kenaikan. Kenaikan saldo kas sebesar $49.000. Nah, dengan kenaikan $49.000 ini, nanti kita membuat laporan cash flow, nanti hasil akhir bahwa itu terjadi kenaikan cash flow sebesar $49.000. Nah, gitu ya. Kemudian kita yang laporan kedua adalah laporan laba rugi ya. Nanti kita gambarkan itu sudah ada. Kemudian nah tadi kita langkah pertama adalah kita mencari berapa perubahan di kasnya. Nah, jadi perubahan increase atau kenaikan kas sebesar 49.000 ya, karena saldo awalnya 0 kemudian sekarang menjadi 49. Yang kedua, kita mencari cash flow dari aktivitas operasi ya, dari aktivitas operasi. Nah, di sini ada dua metode, tadi ada metode direct method dan metode indirect method. Nah, kita mulai yang direct method dulu. Nah, di situ tadi kita berasal untuk yang aktivitas operasi tadi berasal dari pendapatan, yang cash flow as inflow ya, dari pendapatan. Intinya adalah untuk aktivitas operasi itu berasal dari selisih antara pendapatan dengan beban operasi. Nah, nanti ketemu net cash flow ya, net cash flow-nya ya. Nah, kemudian kita mulai yang pertama yaitu dengan metode direct method. Nah, untuk yang operating dari operating activities ya. Di sini kita lihat kas yang berasal dari penjualan 89.000 ini berasal tadi kan jumlah penjualan kan 125 ya tadi ya. Kita lihat di sini jumlah penjualan sebesar 125.000. Kemudian kita lihat di situ dari jumlah penjualan sebesar 125.000 itu kita lihat di piutangnya. Di piutang itu terjadi kenaikan sebesar 36.000. Ya, ini piutang terjadi kenaikan sebesar 36.000. Maka istilahnya kalau terjadi kenaikan sehingga perusahaan itu hanya bisa menagihkan sebesar, karena terjadi kenaikan sebesar 36.000, maka perusahaan dianggap hanya bisa menagihkan sebesar 125.000 dikurangi dengan 36.000. Jadi 125.000 dikurangi 36.000, maka ketemu 89.000. Jadi ini yang berasal dari penerimaan kas dari pendapatan. Kemudian kalau kita lihat di sini, tadi beban operasi kan 85.000 ya di sini ya. 85.000. Nah, beban operasinya kan 85.000. Kemudian diasumsikan bahwa hutang itu terjadi kenaikan hutang sebesar 5.000. Jadi hutangnya kan naik 5.000. Jadi karena hutangnya naik 5.000, maka beban operasinya sekarang menjadi 85 dikurangi dengan 85 dikurangi 5.000 sama dengan 80.000 gitu. Untuk yang dari operasi.
Jadi tadi asalnya, nah ini kan ketemu 80.000 ya. Tadi kan 125.000 dikurangi dengan kenaikan piutang 36.000 sama dengan 89.000. Kemudian untuk yang kas yang dibayarkan untuk beban ya, beban yang kas yang dikeluarkan untuk membayar beban adalah tadi beban operasional 85.000. Nah, yang 5.000 itu dari kenaikan hutang. Jadi yang benar-benar dikeluarkan dari kas adalah hanya 80.000 karena yang 5.000 adalah dari hutang. Sehingga income, jadi pendapatan sebelum pajak pendapatan adalah sebesar 9.000. Ini kita kurangkan. Kemudian kita lihat tadi ada pajak sebesar 6.000, maka net cash flow dari aktivitas operasi adalah 3.000. Ini 3.000. Jadi net cash flow yang diperoleh dari aktivitas operasi itu hanya sebesar 3.000 ya ini. Nanti kita masukkan dalam laporan arus kas. Nah, di sini kalau kita buat buku besarnya ya. Nah, ini pendapatannya tadi 125.000. Kemudian ada dari neraca adalah 36.000 sehingga pendapatan dari customernya atau pelanggan hanya 89.000 yang benar-benar ya. Yang benar-benar kita terima per kasnya hanya 89.000. Kemudian beban kas, beban operasional kan 85.000. Ya, 85.000 karena kita mencari berapa yang benar-benar dikeluarkan oleh kas, maka karena hutangnya naik 5.000, maka yang benar-benar dikeluarkan hanya 80.000. Ini untuk pajak pendapatannya. Nah, sekarang ini ada tugas, nanti silakan dikerjakan ya. Ini dengan metode, ingat ini hanya karena kita hanya baru membahas metode direct method, maka ini nanti dikerjakan dengan metode langsung. Ya, demikian penjelasan saya mengenai aliran cash flow dengan metode direct method ya. Nanti yang metode indirect method nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.